Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan lanjut lagi bagaimana mengolah respon dari ajak ya. Kalau sebelumnya responnya kita tampilkan di alert seperti ini, sekarang responnya itu akan kita tampilkan di halamannya atau di HTML-nya. Oke, saya langsung saja. Kita di app.blade ya kemarin. Ini ajak kita di sini. Nah, kita akan buat di sini div. Oke, kemudian ID-nya kita buat response ajak. Oke, simpan. Nanti di sini akan kita tampilkan ya respon dari ajaknya. Kemudian pada saat di submit di sini formnya kita kosongin dulu. JK HTML. Oke, selektornya tadi response ajak atau response ajak. Kemudian kita kosong, kita tulis kosong. Jadi nanti di sini itu tidak ada muncul apa-apa harusnya. Kemudian pada saat sukses di sini berarti JK HTML titik response ajak atau response ajak. Ini kita copy nih, cut. Nah, ini kita pastekan di sini. Oke, jadi ini kan respon dari server nih. Nah, kita tulis dia di response ajak dalam bentuk HTML. Ini juga sama. Oke. Kalau di sini dia message saja, tidak pakai response. Oke, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita coba refresh, kita klik simpan. Sekarang udah muncul nih di sini dia. Nah, biar lebih bagus, kita bisa tambahkan efek bootstrap ya. Di sini saya tambahkan class. Oke, kelasnya tuh pertama alert, kemudian text center. Coba kita refresh, posisinya harusnya ke tengah ini. Oke. Kemudian alertnya itu sebenarnya bisa kita custom. Jadi nanti kalau dia datanya berhasil, alertnya itu kan alert success ya. Kalau ada error berarti alert danger gitu. Berarti di sini JK class add ini selektornya adalah response ajak. Kelas yang kita tambahkan itu adalah alert sukses. Oke. Kalau di sini kelas yang kita tambahkan adalah alert danger. Oke, kita simpan, coba lagi. Saya klik, muncul nih warna merah. Kalau datanya berhasil disimpan, harusnya dia masih warna merah nih. Nah, nih. Kenapa? Karena jadi ada dua kelasnya nih kalau kita inspect. Ya, kita lihat nih. Kelasnya itu kan alert danger, kemudian alert sukses. Nah, kenapa? Karena kan kita add dua kali. Pertama kita add waktu dia error, kemudian kita add lagi waktu dia sukses. Berarti sekarang kita remove dulu kelas remove. Ini dia. Jadi yang di remove itu adalah alert danger. Oke, kalau di sini berarti yang di remove adalah alert success. Oke. Jadi kalau seandainya responnya sukses, maka kelas dangernya dihapus dulu, baru tambahkan kelas baru yaitu sukses. Ya, sebaliknya kalau dia error, kelas suksesnya dibuang dulu, jadi warnanya tidak ada, kemudian tambahkan lagi kelas danger ya untuk menambahkan warna merah. Kita coba simpan. Oke, udah muncul warna hijau. Saya klik lagi, muncul warna merah. Ini sudah digunakan ya, already been taken. Oke, ini sudah selesai. Nah, berikutnya itu kalau kita lihat respon dari Laravel itu, misalnya datanya kan kosong nih. Saya klik, kita lihat di network. Saya klik di sini. Nah, ini kan error ya. Nah, kalau kita lihat respon di Laravel itu, sebenarnya kan ada variable errors. Nah, di sini tuh ada array. Key-nya adalah nama lengkap field yang error itu, kemudian value-nya adalah nama lengkap field is required ya. NISN juga sama. Jadi dia itu sebenarnya ada dua message. Pertama message secara keseluruhan, kedua message yang spesifik. Spesifik itu dia menunjukkan elemen mana yang bermasalah. Jadi errornya itu akan tampil di bawah inputannya ya. Jadi di inputannya nih akan kita buat border warna merah, di bawahnya muncul errornya dan apa informasi errornya. Oke, saya langsung saja. Jadi errors ini karena dia berisi array, maka kita bisa buat perulangan menggunakan edge ya. Ini saya hapus dulu nih.
kita komenin dulu ya, seperti ini. Jadi dia bisa buat perulangan berdasarkan variabel errors. Nah, dalam setiap perulangannya kita akan cari var elemen sama dengan kita akan cari elemen itu berdasarkan nama. Var elemen sama dengan dolar. Nah, ini seperti ini ya. Name sama dengan key-nya. Jadi kan key-nya itu kan tadi ada nama lengkap dan NISN, maka dia akan cari yang name-nya sesuai dengan key-nya. Kalau ketemu, kemudian elemen titik add class invalid ya, letakkan tambahkan kelas invalid di input name-nya. Sekarang kita coba refresh. Harusnya ketika diklik dia muncul warna merah. Nah, ini udah bener nih, karena sekarang dia ada kelas namanya invalid, is invalid ya. Lalu bisa juga kita tambahkan HTML titik next. Oke, seperti ini. Kita tambahkan misalnya itu informasi span saja. Oke, span kelas, kelasnya itu kita buat text danger. Lalu seperti ini, kutip 1 plus value plus kutip 1, ini saya naikkan ke atas. Oke, ini saya naikkan ke atas. Nah, seperti ini dia. Jadi setelah inputan next itu berarti kan elemen setelahnya, maka ditambahkan HTML kelas text danger warna merah, nanti munculnya value-nya atau errornya. Oke, kita coba langsung saja. Oke, klik di sini. Nah, ini dia muncul. Ini muncul salah nih. Sebentar. Ini harusnya tidak muncul nih, ada spasi ya. Oke, coba lagi. Kita klik. Oke, sip. Nah, ini udah muncul. Jadi sebenarnya error yang di sini itu sebenarnya error untuk keseluruhan. Kalau error masalah inputan, kita tampilkan di bawah inputannya sendiri. Ini juga sama. Oke, udah selesai. Berikutnya tinggal kita tambahkan loading ya. Kita tambahkan loading. Loading itu kita bisa cari button yang pakai spinnernya. Jadi ada bootstrap, button, spinner, loading. Oke, ini dia. Jadi tombolnya itu ada loadingnya di sampingnya. Mana dia? Button. Nah, ini dia button seperti ini. Oke, kita copy saja langsung. Ini. Berarti kita ke siswa form. Di sini saya tidak pakai form submit, berarti tidak bisa pakai form submit. Ini saya hapus. Simpan. Buttonnya tidak disable. Tipenya adalah submit. Nah, kemudian spinner ini kita kasih ID karena kita nanti mau berinteraksi. Kita buat namanya loading spinner ya. Simpan, saya coba refresh dulu. Oke, udah muncul nih. Namanya jangan loading tapi simpan. Oke, kita refresh. Oke. Kasih kelas mt3. Kemudian spinner ini tuh awalnya maunya kita hide dulu. Berarti di app.blade di dokumen ready-nya kita buat jkey hide, ID-nya spinner, paste ID spinner itu di hide. Tutup ya. Oke. Spinner. Oke, coba refresh. Oke, sekarang dia hilang nih. Nah, kemudian ketika berhasil, ketika submit baru dia di show. Nah, logikanya kan gitu aja. Nanti ketika berhasil dia di hide lagi. Dia di hide lagi. Ketika error juga sama, dia akan di hide lagi atau disembunyikan lagi. Oke, simpan seperti ini. Saya klik. Nah, gini. Ya. Jadi loadingnya di sini. Kemudian tombol ini biar tidak diklik dua kali, berarti kita bisa disable ya. Kita bisa disable. Nah, logikanya sama. Jadi defaultnya dia enable, pada saat di submit dia disable, kalau berhasil dia enable lagi, kalau error dia enable lagi. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke, silakan dicoba. Mungkin untuk yang submit nanti silakan dicoba sendiri ya, atau dicari-cari sendiri. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.